S2 lulus, kemudian yang paling dramatis itu ketika saya dorong untuk S3. Ya. Jadi, pokoknya nggak mau, nggak mau. Saya sudah capek, saya nggak mampu, saya diem aja. Pokoknya dia mau daftar, mau sekolah. Kebetulan ada pembimbingnya itu Prof. Cecep itu yang sangat baik dan kenalan saya lama. Beliau seniman lukis juga. Jadi saya titipkan, saya gitu lama sekali. Sampai saking stresnya. Itu waktu itu saya sudah jadi anggota DPD RI kalau tidak salah. Ya. Banyak sekali kesempatan ke luar negeri. Mama selalu bilang, saya nggak mau ikut pergi kalau saya belum selesai S3 saya. Itu jadi beban. Jadi sampai stres sampai itu dan akhirnya lulus juga. Nah, itulah yang tadi kalau ditanya apa yang paling berkesan, ya itu. Jadi mendorong mama bisa menjadi seorang dokter itu bagi saya prestasi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bangsa TV. Sekarang dengan sesi Sadono and Sadono. Ini sudah episode yang kesekian kalinya ya. Nah, ini lagi-lagi kita akan membicarakan ulang tahun dari ibu kita tercinta atau istri kita tercinta, yaitu Ibu Restu Lanjari, istri dari Bapak Bambang Sadono. Dan ibunya saya sendiri, Bambang GR Sadono. Iya. Nah, sebelum kita mulai ini katanya Pak Bambang sudah mempersiapkan sebuah puisi katanya. Nah, saya izin membacakan ya, Pak. ya, Oke. Surat dari Jepang. Restuku, tak ada pohon yang lebih kokoh selain rumah kita. Aku telah banyak berjalan dan udara di luar terlalu culas, sesak, dan menggelisahkan. Restuku, tak ada rumah yang lebih indah selain rumah kita. Karena itu, aku ingin kau menjaganya. Istriku, tak ada bunga yang lebih semerbak kecuali anak-anak kita. Karena itu, aku ingin kau memekarkannya. Istriku, aku telah banyak bertanya, harapan di seberang selalu kabur, memabukkan, dan sia-sia. Kekasihku, tak ada keteduhan yang lebih berwarna kecuali berdamai dengannya. Aku telah banyak berkelana, hanya banyak janji, tipu daya, dan fata morgana. Kekasihku, tak ada kerinduan yang lebih sempurna kecuali kembali ke pangkuannya. Karena itu, aku ingin kau menemaniku menghampirinya. Kumamoto 1988. Nah, tadi ini sudah ada puisi ya. Kayaknya sudah jelas juga ini ditujukan untuk siapa. Tapi mungkin ini kita lebih ke apa artinya ini, Pak Bambang? Ya, jadi itu puisi saya tulis tahun 1988 ya. Jadi itu kunjungan saya ke Jepang yang kedua. Jadi saya pertama kali itu tahun 1986 ya. Jadi begitulah suasana ya.
suasana hati kalau ya itu kan anak baru satu ya itu baru Mbak Lintang ya. Nah kalau tidak salah saya pada waktu di Jepang dikabari kalau Mbak Lintang itu sakit, jadi udah rasanya itu sudah nggak enak lah pokoknya, udah gelisah gitu ya. Nah padahal saya 2 kali ke Jepang itu dalam waktu yang lama terus. Yang tahun 86 itu 40 hari itu saya keliling Jepang itu. Kemudian 88 itu ya sekitar 1 bulan itu juga keliling Jepang lagi. Jadi itu suasana yang apa ya, menggambarkan perasaan tidak nyaman lah gitu ya, agak lama lah berpisah dengan keluarga itu. Nah apa namanya kok puisinya dibuat ini kenapa? Dia itu karena berada jauh itu ya, itu kan menyebabkan kita banyak waktu, banyak itu lah. Kemudian saya menuliskan itu. Nah, jadi ya itulah potret perasaan hati ya. Jadi ini waktu itu dikirimkan atau? Oh iya, kan itu ditulis pakai tangan. Waktu itu nggak ada, jangan kamu bayangkan ada SMS atau apa, itu belum ada. Jadi harus kirim surat. Jadi kalau telepon itu harus telepon langsung. Saya ingat persis waktu itu di rumah pun belum ada pesawat telepon itu. Jadi kalau mau telepon harus kalau nggak salah mama itu harus pergi ke rumahnya Eyang. Jadi nunggu harus kencan, harus kencan. Jadi hari apa, jam berapa. Nah dari Jepang itu bisa nelpon itu dari telepon umum, ya, pakai kartu itu bisa. Ya jadi waktu itu seperti itu. Nah kemudian surat menyurat, ya, pakai surat. Tapi Pak Bambang ini menikah tahun 80 apa ya? Ya, jadi kira-kira berarti berapa ya? Itu baru 8 tahunan lah ya. Jadi ya masih awal-awal gitu ya. Ya, mungkin terus nih bisa diceritakan pertama kali bertemu bagaimana? Ini pengalaman ya, mudah-mudahan jadi apa, pengalamannya Raja juga gitu ya. Jadi bahwa jodoh itu kan ada orang mengatakan ya, orang Jawa mengatakan bahwa lahir, jodoh, mati, rezeki itu semua Tuhan itu. Iya. Ya, jadi kalau maka orang harus ada feeling ya. Saya dulu menentukan jodoh ya, sekaligus pelajaran untuk Raja. Jadi memang hak anak yang orang yang masih muda itu untuk mencoba ya. Ini juga soleh, Ardian yang nggak dapat itu, ini pelajaran. Jadi cobalah sebanyak-banyaknya ya, dalam arti positif ya, artinya bergaul, berkenalan, menjajaki, itu nggak apa-apa ya, masih muda nggak apa-apa. Tetapi coba tangkap isyarat-isyarat atau petunjuk itu mana yang akan menjadi jodohmu, ya. Jadi karena saya itu orang yang ya sangat bukan takut tapi sangat menghormati ya orang tua, terutama ibu. Saya menghormati ibu. Jadi saya melihat sinyal. Jadi mana yang ibu ini cocok, paling tidak menolak lah gitu ya. Nah
karena saya itu selalu berada di rantau ya. Saya pernah di Tegal 3 tahun, kemudian terus di Semarang ya, sekolah, bekerja, dan ibu itu ada di Blora, maka sangat sedikit kesempatan untuk bertemu. Nah, kalau nggak salah saya cuma 2 kali ya memperlihatkan seseorang ini kepada ibu. Nah, yang pertama kelihatannya nggak, ibu ini jadi itu berarti apa ya, neneknya raja itu tidak pernah menggunakan dengan kata-kata yang tegas gitu ya, tapi sinyal itu saya menangkap kok ini nggak begitu yakin, nggak begitu seret. Nah, dengan mama ini memang agak beda. Jadi tanda-tanda alamnya itu kuat sekali. Ya. Jadi memang papa bertemu itu cerita soal puisi kan. Papa itu kan suka menulis pada waktu awal-awal ya, pada waktu masih muda itu saya menulis itu. Nah, saya pikir waktu itu jarang sekali seorang yang mulai dari penulis kemudian jadi wartawan itu jarang. Maka saya memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari beat atau mencari bidang yang tidak ditekuni oleh banyak orang. Nah, maka papa itu. Nah, akibatnya apa? Sering menulis puisi, kemudian itu sambil kuliah, papa masih kuliah. Kemudian menjadi juri lomba baca puisi. Waktu itu di Semarang baru model-modelnya orang suka baca puisi, lomba baca puisi banyak sekali. Nah, kebetulan saya juga diberi kepercayaan lah di Suara Merdeka itu untuk mengasuh rubrik sastra budaya. Jadi sering jadi juri baca puisi. Yeah. Nah, ini mama ini menjadi salah satu peserta favorit. Banyak juri yang menominasikan lah untuk jadi juara. Nah, papa juga setuju aja. Nah, kemudian menjadi semacam perlombaan ini juri-juri ya. Jadi juri-juri ini banyak yang main ke rumah ya, ke itu ya. Nah, termasuk papa gitu ya. Yeah. Nah, tetapi ya begitulah cerita singkatnya. Papa lah yang menang gitu ya kira-kira. Saya juga tidak tahu, padahal waktu itu kan juga tidak begitu meyakinkan lah gitu ya kira-kira. Penampilan nggak begitu meyakinkan, status sosial ekonomi juga sangat menyedihkan gitu ya. Tetapi mungkin percaya diri atau mungkin saya nggak tahu pertimbangannya apa pada waktu itu. Pokoknya ceritanya seperti itu. Nah, ketika kami sedang pacaran gitu ya, suatu saat jadi mama pada waktu itu tuh bekerja menjadi pramugari kereta api ya. Karena dia lulus SKKA tetapi waktu itu nggak boleh kuliah karena ada aturan kalau SKKA kalau mau kuliah itu nilainya harus rata-rata di atas 7 kalau nggak salah. Kalau tidak harus menunggu selama 2 atau 3 tahun gitu. Baru boleh. Jadi dia dianggap harus bekerja dulu baru boleh kuliah. Jadi waktu itu ada aturan semacam itu, maka mama bekerja itu. Nah, suatu saat papa habis bertugas meliput. Kemudian kalau habis meliput itu biasanya rutenya itu mencetak foto dulu, baru menulis berita. Itu kira-kira jam 3 atau jam 4 sore gitu, kami mencetak foto di suatu tempat yang menjadi langganan kami. Nah, nyetak foto itu kan lama, foto hitam putih itu butuh waktu. Nah, pada waktu itu kalau nggak salah sore itu jadwalnya mama harus bertugas, harus jalan ya. Nah, kemudian saya memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk pergi ke rumahnya mama. Nah, saya juga lupa apa alasannya. Waktu itu saya pinjam sepeda motor. Itu sepeda motornya Pak Anggoro. Saya naik sepeda motor itu terus sampai ke rumahnya mama, ketemu sebentar, kemudian saya kembali lagi mau ke tempat mengambil itu. Jadi aftrek namanya. Jadi mencetak foto
fotonya hitam putih itu. Jadi di foto hitam putih. Hujan gerimis. Wah, papa lupa apakah kecelakaan tunggal atau tabrakan, saya lupa. Pokoknya papa jatuh di naik sepeda motor itu, sepeda motornya sampai rusak ya di Jalan Pemuda, Jalan Gajah Mada. Nah, jatuh itu pingsan papa. Nah, begitu pingsan, kan sebelum pingsan ditanya siapa yang bisa dihubungi. Saya hanya menyebut karena yang saya tahu dua nomor telepon. Satu hubungi Suara Merdeka, dan satu nomor telepon yang saya sebut itu nomor teleponnya Mama di Halmahera itu. Oke. Pingsan, bawa ke rumah sakit. Udah cerita itu. Begitu mulai sadar, itu yang pertama menjenguk itu namanya Pak Sudadi, itu dari Suara Merdeka. Jadi berarti telepon Suara Merdeka itu sudah tahu bahwa saya itu. Nah, yang kedua itu keluarganya Mama, ya, Mama dengan Eyang ya, dengan Ibu itu itu. Nah, oke. Nah, waktu itu Papa ada kos di Sampangan bersama Tante Sri lah, kamu manggil Tante, itu adik saya di situ. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, saya kan berarti sendirian itu, jadi masih belum sembuh, sendirian. Terus Mbak Sri ini kan dia kuliah. Nah, kemudian oleh keluarganya Mama disarankan, udah sekarang selama sakit belum sembuh, istirahat di Halmahera. Nah, itulah istirahat di Halmahera. Nah, ketika keluarga Blora, ibu bapak dikabari, kan datang tuh. Nah, datang kan kemudian mencari saya ke Halmahera. Oke. Jadi mencari saya ke Halmahera. Nah, akibatnya kan kenalan dengan keluarga. Nah, itulah yang memberi tanda, meyakinkan kepada saya bahwa inilah jodoh saya. Nah, jadi itu harus cari itu sinyal-sinyal yang kuat itu, karena kalau fondasinya tidak kuat nanti kedepannya itu kan sulit. Nah, itulah kemudian yang menjadikan fondasi sebuah rumah tangga itu akan kuat kalau ada peristiwa-peristiwa yang memang sangat monumental itu. Salah satu yang juga menguatkan itu, jadi sebelum peristiwa itu kalau tidak salah, ketika pacaran itu Mama sering saya ajak, karena Papa itu enggak seperti orang lain pacaran seenaknya terus kemudian apalagi malam minggu dan sebagainya. Wartawan itu enggak bisa. Jadi sewaktu-waktu waktu kosong saya ajak ke kantornya masih di Merak dekat stasiun Tawang. Itu sering banjir. Kalau saya di ruangan redaksi ngetik itu Mama nunggu di belakang gitu ya. Kadang-kadang kita makan mie rebus di situ. Nah, suatu saat saya bertanya kepada Mama, kamu kenapa mau ikut kayak begini, nunggu susah, banyaknya mau hujan dan sebagainya. Dia waktu itu cuma yang saya ingat-ingat selalu bilang begini, saya mau ikut kamu ketika susah, supaya kamu nanti supaya kalau sudah senang tidak akan pernah lupa pada saya. Jadi itulah kata-kata yang selalu saya ingat, bahwa janji suatu saat kalau saya senang saya tidak boleh lupa. Nah, ini pelajaran. Jadi bagi teman-teman saudara-saudara muda yang belum menikah, itu carilah momen-momen yang kuat seperti itu, sekaligus menjadi isyarat sebenarnya siapa yang akan menjadi jodohmu. Nah, gitu. Oke. Nah, itu kan tadi sudah banyak cerita ya, Pak Bambang juga ada momen di mana yakin ini jodohnya. Nah, waktu itu tuh pas pertama kali jadi juri itu sebenarnya kriteria apa sih yang Mama punya gitu, yang bikin Pak Bambang tertarik setelah kenal gitu? Apakah lemah lembut atau gini aja? Kalau ukuran-ukuran subjektif itu kan saya kira normal ya, semua orang punya ukuran subjektif. Tetapi yang membuat saya terdorong ini adalah ukuran-ukuran objektif, karena banyak yang seneng gitu ya. Ya sudah, itu berarti untuk ukuran banyak orang baiklah gitu. Nah,
itu kan dulu ya, Ya. Pak Bambang. Kalau sekarang buat Pak Ya, Bambang, jadi mamah begini. itu gimana? Nah, itu kan yang tidak bisa dilupakan. Jadi orang itu sebenarnya kan membangun sejarah. Jadi itu tadi momen-momen itu yang panjang itu jadi begini, ini juga pelajaran. Jadi mungkin bagi sebagian orang aneh, tapi bagi saya ya itu prinsip. Saya cuma menginap semalam setelah pesta perkawinan itu. Jadi ini luar biasa kalau cerita pesta perkawinan. Pesta perkawinan saya dan Mama ini 2 kali dan dua-duanya dirayakan besar-besaran, baik di Blora maupun di Semarang. Ya. Jadi itu saya cuma menginap semalam setelah pesta perkawinan ya, waktu itu di Wisma Pandanaran. Itu sebuah gedung yang ya di Semarang agak lumayan lah ya. Sekarang entah jadi jadi restoran atau jadi apa itu. Nah, jadi orang semua kaget. Jadi nginep semalam, langsung saya pindah ke rumah kontrak yang jelek di Sampangan, ya. Jadi itu yang kamar mandinya aja terpisah dari rumah intinya itu. Rumah intinya itu separuh papan, separuh tembok, itu pun yang bangun saya sendiri waktu itu. Nah, saya ajak pindah ke situ dengan segala susah payahnya di situ. Nah, kemudian di situ juga kita melahirkan lahirnya Mbak Lintang yang pertama itu, ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita mulai benar-benar dari yang paling bawah, dan itu yang saya mau, ya. Naik sepeda motornya itu aja sepeda motor bekas yang tempat duduknya itu sobek. Jadi kalau kena hujan itu kemasukan air gitu ya. Jadi kalau kita nggak sadar itu motor kehujanan, kita duduk, celana kita basah gitu ya. Jadi itu suasana seperti itu. Nah, karena itu maka kalau ditanya sekarang gimana ya, sekarang saya tidak pernah orang yang ini juga mungkin aneh juga ya, yang satu kali pun mengatakan I love you atau saya cinta padamu gitu. Kamu tanya Mama, saya nggak pernah mengatakan itu. Ya. Tetapi ini benar-benar sebuah perjalanan perjalanan kehidupan yang penuh, nanti cerita selanjutnya lebih seru. Penuh masalah ya, penuh masalah, tapi kita lalui dan kita berusaha meyakini bahwa inilah jalan yang ke depan yang mudah-mudahan lebih baik. Ya. Itu kan tadi lebih ke sedih-sedih ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah ada cerita yang bikin Pak Bambang bangga atau senang setelah selama ini ditemani? Saya ini juga orang, jadi mungkin bagi banyak orang, saya ini orang yang hidup dengan berbagai prinsip, ya. Jadi semua berasal dari situ. Misalnya begini, prinsip saya itu semua orang harus sekolah, maka banyak orang yang saya kejar-kejar untuk sekolah. Nah, karena saya merasa bersalah ya, Mama itu belum sempat kuliah, kemudian menikah, maka saya bertekad supaya dia kuliah. Maka dia mulai kuliah setelah lahir anak pertama. Nah, bayangin pada waktu itu memang ya riwayat harus begitu. Itu ada pembukaan D3 yang Mama agak cocok karena ketika remaja suka menari. Maka itu ada D3 seni tari guru yang langsung jadi guru. Dan hebatnya lagi dapat beasiswa. Jadi Mama dapat beasiswa itu, saya ingat saya dibelikan kursi kalau nggak salah ya, kursi besar gitu untuk
menulis gitu. Nah, itu dan kemudian yang menarik apa? Dia langsung diangkat. Jadi nggak pakai ngelamar, nggak pakai itu, diangkat jadi guru dah. Jadi waktu itu. Nah, itulah yang membuat apa yang paling membuat bangga itu. Nah, ini Mama ini jadi kelinci percobaan ya. Mungkin orang bisa mengatakan ambisi tapi sebenarnya bukan juga. Saya pengen begini karena saya punya konsep ya. Seorang perempuan itu ibu dari anak-anaknya, istri dari suaminya, tetapi juga dirinya sendiri. Itu prinsip saya. Jadi dia harus punya eksistensi, punya ekspresi, punya peran. Nah, maka itu dengan sekolah. Nah, maka setelah itu saya dorong lagi, jangan hanya D3 dong, S1 gitu. Nah, kebetulan Papa itu salah satu bidang yang sering diliput ketika jadi wartawan itu kan pendidikan. Jadi sangat dekat. Waktu itu namanya IKIP Semarang, dengan dosen-dosen IKIP, pimpinan IKIP, rektor IKIP itu sangat dekat. Jadi ya tidak terlalu, saya nggak tahu apakah itu ada pengaruhnya apa enggak. Ya setiap kali itu diterima. Dia kemudian S1 ya, itu berarti setelah melahirkan Mbak Mesti kalau nggak salah, itu jadi S1. Oke, S1 lulus, saya dorong lagi untuk S2 ya. S2 jadi Mbak Mesti kemudian lulus S1, lahir Mbak Tia, saya dorong S2. Yeah. S2 lulus, kemudian yang paling dramatis itu ketika saya dorong untuk S3. Ya. Jadi pokoknya nggak mau, saya sudah capek, saya nggak mampu, saya diem aja. Pokoknya dia mau daftar, mau sekolah, kebetulan ada pembimbingnya itu Prof. Cecep itu yang sangat baik dan kenalan saya lama, beliau seniman lukis juga. Jadi saya titipkan, saya gitu lama sekali, sampai saking stresnya. Itu waktu itu saya sudah jadi anggota DPD RI kalau tidak salah. Yeah. Banyak sekali kesempatan ke luar negeri. Mama selalu bilang, saya nggak mau ikut pergi kalau saya belum selesai S3 saya. Itu jadi beban. Jadi sampai stres sampai itu dan akhirnya lulus juga. Nah, itulah yang tadi kalau ditanya apa yang paling berkesan, ya itu. Jadi mendorong Mama bisa menjadi seorang dokter itu bagi saya prestasi yang luar biasa. Karena apa? Saya punya minat ya, punya impian. Kan saya lulus dokter dulu, kemudian Mbak Lintang lulus dokter, ya, kemudian Mama lulus dokter. Maka saya pengen ini sisanya masih 3, ini besok harus dokter semua. Nah, jadi sekarang Mbak Padmasari sudah masuk ya. Saya tahu dia juga berat. Saya selalu mengatakan, masa kamu nggak bisa ya? Mama saja bisa. Jadi nggak masuk akal. Jadi kalau misalnya nanti gilirannya Mbak Tia ini lebih kelihatannya lebih lancar kalau sekolah. Kemudian kamu, jadi tinggal meledek aja, jadi mengejek aja kalau sampai kamu nggak, ya kayak gitu gampang, Mama aja bisa kok, ya. Jadi itulah salah satu kebanggaan saya itu sebenarnya. Mama jadi dokternya itu ya kita senang bangga, tapi itu sebenarnya salah satu untuk memotivasi supaya anak-anak besok juga semua mau dokter. Nah, itulah yang jadi semua orang harus punya mimpi, semua orang harus punya prinsip, dan itulah yang menjadi panduan kita. Kalau kita nggak punya cita-cita, misalnya saya pengen ke Blora misalnya gitu. Kalau itu nggak ada di pikiran kita, ya mana bisa sampai. Kalaupun sampai itu yang mungkin nggak sengaja, nggak itu. Tapi kalau orang punya cita-cita itu kan diprogram. Kapan ya? Waktunya, berangkatnya jam berapa ya? Naik apa ya? Bekalnya apa saja ya? Kalau di sana mau ngapain? Itu maksud saya. Jadi semua orang harus punya itu. Itu yang kalau tanya apa yang membanggakan. Tapi kenapa kok pendidikan itu sangat penting di mata Pak Bambang sampai anak-anaknya harus itu semua, tuh sebenarnya tujuannya apa? Jadi pendidikan adalah cara tercepat untuk terjadinya perubahan pada seseorang.
ya, karena pendidikan membuat dia mempunyai kemampuan yang lebih, ya. Selain itu mempunyai pergaulan yang lebih, ya. Jadi itu yang akan menentukan nasib seseorang kan itu. Modalnya adalah pengetahuan yang lebih. Ya. Jadi dia bisa melakukan apa saja, kemudian bisa punya pergaulan, networking bahasanya sekarang itu, ya, untuk kolaborasi untuk itu. Maka itu, karena itu maka sejak awal saya meyakinkan diri bahwa ini harus pendidikan. Saya sudah bekerja di Tegal itu waktu itu 3 tahun. Saya keluar karena saya ingin mendapatkan pendidikan, dan saya selalu S1, S2, S3. Walaupun saya sendiri sekolah itu sebenarnya nggak ada yang bermanfaat langsung, ya. Saya jadi dosen, tapi saya bukan jadi dosen yang profesional gitu, ya. Saya sarjana hukum, tapi tidak pernah menggunakan ilmu hukumnya itu secara pragmatis, secara langsung. Tetapi menurut saya apapun itu, pendidikan itu yang membawa kita misalnya ke networking itu, sehingga saya bisa masuk ke politik, bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dan sebagainya itu, ya. Maka percayalah bahwa pendidikan, tetapi memang pendidikan aja tidak cukup, karena banyak juga sarjana yang tidak menemukan tempat, ya. Nah, jadi artinya pendidikan itu modal, setelah itu ya kita harus menambah dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Oke, luar biasa Bapak. Ya, itu tadi saya juga sekalian tanya kenapa kok saya harus S3 juga itu, ya. Ya, enggak apa-apa. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Selama ini, menurut Pak Bambang, masa-masa paling sulit itu kapan dengan Ibu Restu, dan mengapa diceritakan? Jadi gini, masa-masa paling sulit itu sebenarnya tidak bisa, ini perjalanan itu linear, ya. Tidak bisa linear, artinya naik turun. Ada masa senang, ada masa sulit, ada itu. Nah, maka prinsip saya itu, kalau kita sedang mengalami masa sulit, ya, sedang berada di turun, maka kita harus harus sabar. Ya. Jadi harus sabar. Kalau turun kita harus ikhlas gitu, ya. Kalau datar kita sabar karena menunggu. Tapi kalau naik ya kita bersyukur. Jadi maka prinsip hidup itu 3 itu aja. Kalau Anda sedang di bawah itu ikhlas saja, menerima itu, ya. Jadi tidak usah mengeluh. Kemudian kalau jalannya datar kok nggak sampai-sampai gitu, ya sabar, ya, karena semua ada waktunya, ya. Nah, kalau sedang naik jangan lupa, ya, kamu harus selalu bersyukur. Jadi kalau ditanya masa-masa itu, masa-masa yang saya kira beberapa kali mengalami masa-masa yang seperti itu. Jadi salah satu contoh adalah ketika saya sudah pernah sebelum dengan Mama, saya memutuskan misalnya keluar dari pegawai negeri, kemudian sekolah dan merintis di Suara Merdeka, itu selama 1 tahun gitu kira-kira. Banyak orang yang menyalahkan, kamu Bambang, ini Pak Adi misalnya, banyak orang yang pengen jadi pegawai negeri, kamu jadi pegawai negeri malah keluar. Wah, itu ini saya, ya. Itu masa-masa yang tapi saya ingin membuktikan enggak, saya mudah-mudahan bisa. Nah, kemudian juga ketika saya setelah lulus jadi sarjana, saya pernah mendapat predikat terbaik lah waktu kuliah, waktu tingkat 1, karena masih konsentrasi, ya. Setelah itu sudah enggak begitu baik lagi. Tetapi beberapa teman saya yang karena prestasi itu dia langsung diterima di Bank Indonesia. Ya, saya enggak mau. Ya, karena saya setelah lulus saya juga diharapkan gitulah menjadi dosen di Undip. Saya juga nggak mau, karena saya meyakini bahwa saya bekerja di swasta dengan peluang untuk mengembangkan diri yang begitu besar. Nah, ini orang tua-tua juga pada ini, kenapa kamu nggak mau jadi pegawai negeri, kan besok dapat pensiun.
Nah, Papa waktu itu jawabnya, ya saya nanti akan mengurus pensiun saya sendiri gitu ya. Ya memang agak anu juga. Nah, tetapi itulah masa-masa dan itu tidak begitu gampang untuk meyakinkan seorang istri. Ya, jadi akhirnya kan kalau sulit dia ikut sulit juga. Tetapi ketika dan kesulitan lagi ketika saya sudah keluar dari Suara Merdeka, ya, jadi anggota DPR, 2 tahun pemilu lagi. Ya. Ya, ini kan semua deg-degan ini jadi lagi apa enggak? Jadi semua orang khawatir. Nah, tapi ternyata kemudian terpilih lagi. Nah, sejak itu mama ini nyonya ini kalau ditanya gimana, kalau udah jawabnya cuma begini, terserah kamu. Kamu mau jadi apa aja terserah. Jadi sudah nggak mau mempengaruhi lagi karena saya memang nggak bisa lagi dipengaruhi. Nah, itulah masa-masa yang susah, masa-masa yang ya biasanya Papa kalau menghadapi kayak begitu tidak terlalu banyak bicara. Pokoknya diem aja karena saya punya prinsip kalau kamu sedang senang banyak orang suka menemani, akan datang banyak orang. Tapi kalau kamu sedang susah itu banyak orang yang tidak tertarik untuk datang. Nah, karena itu ketika kamu susah lebih baik kamu diam, nggak banyak berkata-kata, tapi berusaha sendiri sampai nanti jalannya bisa naik lagi. Nah, pada saat itu kamu bisa lagi menerima banyak orang untuk berkumpul lagi. Ya, itu. Jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan, jangan jatuh itu biasa. Memang ya sakit ya, jadi semangatnya drop menjadi itu biasa. Tetapi semangat untuk bangkit kembali itu harus ada. Itu yang saya melihat para pengusaha itu kayak begitu, jatuh bangun terus menerus ya. Tapi kalau jatuh nggak bangun itu yang masalah. Iya, oke. Ya sangat inspiratif ya tadi apa yang diomongkan oleh Pak Bambang. Sebelum ke pertanyaan terakhir, katanya Pak Bambang ada satu puisi lagi silakan yang ingin di highlight. Mungkin sebelum ke puisi terakhir ini bisa kita bicarakan tentang bukunya ini, Pak. Iya, gimana? Cara dapatnya di mana, dan ini buku kumpulan puisi ya Pak ini? Ya, gini, saya itu sudah menyatakan lama sebenarnya saya tidak mau jadi penyair lagi, ya, karena saya ingin bekerja di tempat lain. Penyair sudah terlalu banyak di pikiran saya. Maka saya nggak terlalu berpikir terhadap kalau buku kumpulan puisi itu kalau ada yang baca dan bukunya ada aja, minta aja dikasih. Ya, jadi ini bisa tanya Pak Soleh, stok masih banyak nggak Pak Soleh? Masih. Nah, jadi udah kalau ada yang minat komen, tinggal komen aja. Ya, oke. Oke. Ini puisi dari Pak Bambang Sadono, judulnya Setelah 47 tahun. Setelah 47 tahun, diam-diam aku mengagumimu. Setelah bintang kecil redup dan kurang gizi, menjadi dewasa, pintar, dan percaya diri. Sebagai bintang baru yang riang ceria, cahayanya menerangi rumah kita. Setelah 47 tahun, aku semakin tersandra pesonamu. Setelah boneka montok yang sakit-sakitan tumbuh jadi dara periang penuh derai tawa, lenggang-lenggoknya menghangatkan ruang keluarga. Setelah 47 tahun, aku semakin bergantung padamu. Setelah bulan sabit yang ketus manja bisa melampaui garis edarnya, gemuruh tepuk tangan di sekitar kita. Setelah 47 tahun, aku masih mengandalkanmu. Bibit jati bongsor membutuhkan sentuhanmu agar bisa terbang tinggi, mengibarkan bendera kita. Setelah 47 tahun, aku menyerah dan mengaku
Hotel paling nyaman adalah berbaring di sisimu. Menu paling sempurna adalah makan bersamamu. Inilah pernyataan paling tulus. Restuku. Senayan, 17 Desember 2008. Oke. Iya, 2008. Jadi berarti sudah 13 tahun ya itu. Iya. Oh ya betul. Jadi berarti itu ulang tahunnya Mama yang ke-47. Karena sekarang ulang tahun yang ke-60. Ya kan? Iya. Jadi nah itulah kamu sebagai pembaca puisi menangkap nggak pesannya itu? Iya. Ini ngomongin itu anak-anak ya. Iya. Tapi momennya apa nih Pak kok tiba-tiba buatin 2008 itu bukannya Pak Bambang nyalon gubernur itu ya? Iya, bukan, itu menuliskannya pada waktu dia berulang tahun ke 47 itu ya. Mungkin setelah itu sudah agak tumpul-tumpul gitu, jadi nggak pernah menulis lagi. Ya, jadi sekarang terpaksa membaca puisi yang sudah lama itu. Nah, jadi sekarang sebenarnya sudah lebih lagi situasinya sudah lebih dari itu ya. Artinya bahwa saya kira Mama Restu ini dia juga pendapatnya hampir seperti itulah Bangga. Jadi Mbak Lintang itu dulu kecil, kurang gizi gitu ya, lucu, kurus, lucu gimana gitu ya. Nah tapi akhirnya kan akhirnya bisa sekolah ya dengan baik. Sekarang jadi dokter ya, dan yang luar biasa itu jadi dosen ya di program komunikasi. Itu sebuah ilmu yang sebenarnya saya pakai untuk bekerja sebagai wartawan, tapi saya nggak pernah belajar. Nah kemudian ditebus oleh Mbak Lintang, sekarang ada di situ. Ya kemudian Mbak Mesti ya, Mbak Fatmasari, dia akhirnya melanjutkan apa yang saya rintis, yaitu menjadi politisi. Ya. Dan dia mau sekolah, jadi sebelum dia jadi anggota DPRD itu dia sudah sekolah S2. Ya, jadi sekarang sekolah lagi, mudah-mudahan bisa rampung lah gitu ya. Jadi saya kira ini pencapaian yang ya membuat orang tua untuk ukuran yang normal itu lumayan lah ya. Apalagi kemudian disusul oleh yang ketiga Mbak Ratia ya, Ratia Kirana Sadono, sekarang sedang sekolah spesialis di Surabaya ya, sebagai dokter. Nah ini semua sebenarnya adalah bentuk ya, bentuk bukan kata-kata, tapi bentuk ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih Papa kepada Mama, karena nggak mungkin ya bisa menjadi seperti itu kalau bukan Mama, karena Papa itu sejak jadi wartawan kemudian jadi politisi itu mungkin 50% ya mungkin nggak ada di rumahnya itu. Ya, pergi terus. Nah maka saya sekarang kayak dihukum ini saya sekarang ya, udah sejak pandemi itu. Dulu kalau Mama protes, orang kok nggak pernah di rumah, Papa ngomongnya begini, kamu kalau pengen punya suami yang di rumah terus, cari suami yang jadi tukang jahit, saya bilang gitu. Tukang jahit itu nggak pernah pergi di rumah terus. Tapi ternyata Tuhan begitu adil. Saya khawatir ini doanya Mama ya. Sejak pandemi kan saya nggak pergi-pergi. Saya jadi orang rumahan yang sangat luar biasa. Di rumah terus ya, jadwalnya pasti ya, bangun jam berapa, sarapan jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa, tidur jam berapa. Itu luar biasa. Kok bisa ya? Saya jadi orang yang berkeliaran terus di mana-mana, tiba-tiba terpaksa jadi orang rumahan dan bisa. Itu yang luar biasa. Nah, memang yang masih menjadi tanda tanya sangat besar ya, the biggest question mark itu adalah apa yang akan terjadi kepada Bambang Yasa Rajasa Sadono.
Bambang Sadono Junior itu yang selalu ditanyakan. Terus terang Mama selalu tanya kepada, iki piye to Ki Raja ini? Saya bilang semua orang mempunyai apa ya, elan, mempunyai irama hidupnya sendiri. Tapi yang terpenting itu asal orang membekal dua hal ya. Itu mudah-mudahan apapun pilihan, apapun jalan yang dilalui itu akan produktif dan bermanfaat. Apa itu dua hal itu? Satu, disiplin terhadap dirinya sendiri ya. Disiplin waktu, disiplin kreatif, disiplin keuangan, pokoknya semua disiplin itu kan mengatur sesuai program. Yeah. Jadi kalau program wawancara jam 8 ya jam 7 harus sudah datang gitu ya. Yeah. Kalau belum datang membuat orang panik gitu ya. Ini Pak Soleh terutama. Ya. Jadi itu disiplin diri sendiri. Nah, yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab itu kalau sudah bertemu orang lain satu aja deh. Misalnya janji Pak Soleh, saya besok akan datang ke kantor jam 8 misalnya. Itu saya harus menepati karena ini tanggung jawab saya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan tempat kerja, berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan kerjasama dengan orang lain. Jadi sebenarnya hidup itu isinya cuma dua, disiplin dan tanggung jawab. Nah ini yang selalu saya katakan kepada Mama, percayalah Raja nanti akan menemukan jati dirinya sendiri. Ya walaupun kita berharap, kita mendorong, kita berdoa, tetapi itu. Jadi saya kira sekarang puncak harapan Mama itu adalah pada Raja, karena mungkin Raja entah tahu apa enggak. Jadi salah satu kegelisahan Mama pada waktu itu, bayangin ya, anak pertama perempuan, kemudian anak kedua sebenarnya laki-laki, tapi meninggal. Jadi kalau mungkin waktu itu ada jadi perempuan laki-laki, papa adalah pejuang keluarga berencana, ya, maka mungkin berhenti. Yeah. Tapi karena meninggal, kemudian lahir perempuan, jadi dua perempuan. Ketika lahir lagi perempuan, jadi bayangan 3 perempuan, papa sudah agak, udahlah memang ini jatahnya memang perempuan. Tapi Mama yang terus gelisah karena pasti tahu bahwa saya pengen punya anak laki-laki. Nah, Mama terus ya nggak tahu pokoknya. Maka jarak kamu dengan Mbak Tia itu 8 tahun. Karena kita sudah udahlah cukup 3. Tapi Mama yang berusaha terus akhirnya lahir kamu. Nah ini kamu harus tahu gimana caranya bahwa kamu sebenarnya menjadi harapan dan pertaruhan terbesar dari Mama sekarang ini. Karena pada waktu melahirkanmu itu usia juga sudah di atas 40 kalau nggak salah itu. Yeah. Itu sudah usia rawan pada waktu itu untuk melahirkan, tetapi itu diambil, resiko itu diambil. Nah, karena itu mumpung momentum yang baik ini, saya sekaligus mengingatkan kamu, itu apa yang saya lakukan dulu dengan ibu saya, karena kalau hidup kita itu selalu kita bayangkan bahwa kita ingin membuat ibu kita senang, ya, walaupun tidak melihat, tetapi bisa kita bayangkan apakah perbuatan yang kita lakukan ini kira-kira berkenan enggak? Kalau bahasa agamanya ridho. Nah. Jadi kan ridho Allah itu ridho orang tua, terutama ridho ibu. Yeah. Nah jadi itu menurut saya intinya, karena itu kepada istri saya tercinta Nyonya Restu Lanjadi, selamat ulang tahun. Jangan takut menjadi tua, ya. Yeah. Tapi jadilah tua yang tetap terus bisa berkarya, karena benar juga dulu nasihat para orang tua itu, jangan menganggap bahwa kalau makin tua itu makin makin longgar, makin tanggung jawab makin berkurang, ya. Ternyata tidak, ya. Sekarang anak sudah mulai berjalan sendiri,
tapi cucu masih terus datang. Nah, inilah yang yang mudah-mudahan akan terus menghiasi kita. Semangat, jangan gelisah bahwa semua yang kita ingin capai sebagian besar sudah terwujud. Tinggal mungkin yang paling besar PR-nya adalah mengurus ini raja yang paling besar. Saya kira itu. Ya, saja. Ya, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Mama tercinta. Semoga tidak gelisah lagi, pokoknya aman aja pokoknya. Jadi jangan terlalu dipikirin ya, karena anak laki-laki itu beda ngurusnya dari anak perempuan. Jadi santai aja gitu. Oke. Ya, itulah tadi episode ulang tahun untuk Ibu Restu Lanjari pada sesi Sadono and Sadono. Saksikan episode-episode lainnya, mungkin episode sebelumnya ada ulang tahun dari Mbak Mesti, itu juga bisa disaksikan. Tetap di channel Bangsa TV.